aku Acok. Halo, aku Hafiza. Hai, aku Vina. Aku Salsa. Halo, aku Manda. Hai, aku Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyauki Usbuleviarti. Kalian pengen tahu gak sih apa itu identitas nasional? Jadi teman-teman, identitas nasional itu yaitu jati diri khas suatu bangsa yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Seperti bahasa negara, kebudayaan, semboyan negara, bahasa nasional, dan lain sebagainya. Baik, untuk identitas nasional itu dilandasi oleh 3 landasan. Nah, yang pertama itu ada landasan secara historis, yang dimana landasan tersebut terbentuk akibat adanya kesadaran rakyat Indonesia terhadap mereka telah terbebas dari penjajah. Nah, hal ini didasarkan oleh pemberian pendidikan kepada rakyat pada masa itu akibat dampak dari politik etnis. Lalu yang kedua itu ada secara sosiologis. Nah, secara sosiologis ini terbentuk karena adanya interaksi dan komunikasi antara rakyat Indonesia pada pasca kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan, yang dimana mereka berkomunikasi dengan berbeda etnis dan budaya suku bangsa yang nantinya mereka akan bersatu untuk memperkokoh NKRI. Lalu yang terakhir itu ada secara politis. Nah, untuk secara politis, landas identitas nasional itu memiliki 4 poin utama. Yang pertama itu ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila bahasanya, bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia. Lalu ada bendera, yaitu bendera merah putih, dan yang terakhir itu ada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Bentuk identitas nasional. 1. Bendera negara. Bendera negara yang menunjukkan identitas suatu negara. Kemudian yang kedua ada lambang negara. Lambang negara yang mencerminkan nilai-nilai dan sejarah bangsa. Kemudian yang ketiga ada hari-hari besar yang dirayakan secara serentak oleh seluruh rakyat. Yang keempat ada lagu kebangsaan yang menjadi simbol persatuan dan kebanggaan nasional. Dan yang terakhir ada pakaian tradisional yang mencirikan budaya dari suatu daerah atau negara. Oke, jadi kita semua di sini sudah mengetahui apa itu identitas nasional. Nah, pertanyaannya, apakah identitas nasional kita sedang baik-baik saja? Dan ternyata di era globalisasi saat ini, identitas nasional kita mengalami beberapa tantangan. Yang dimana tantangan pertama yaitu adalah tantangan yang paling mendasar. Tantangan pertamanya yaitu posisi Pancasila di tengah masyarakat. Yang dimana posisi Pancasila di tengah masyarakat saat ini itu hanya sebatas hafal secara lisan dan juga menjadi simbol formalitas saja. Bukannya menjadi alasan kita untuk bertindak, tetapi malah kita hafal dan juga menjadikan simbol formalitas. Contoh sederhananya yaitu masalahnya ada di nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan juga keadilan sosial. Contoh sederhananya dalam nilai-nilai tersebut banyak perilaku yang masih intoleransi dan tidak menghargai hak-hak orang lain. Nah, itu adalah contoh-contoh sikap yang dimana belum menunjukkan bahwa Pancasila itu belum bisa membumikan kehidupan kita di kegiatan sehari-hari ini. Berlanjut ke poin yang kedua, yaitu lunturnya nilai-nilai luhur. Indonesia dikenal sebagai negara dengan budaya gotong royong, kesantunan, dan juga bermusyawarah. Tetapi di era digital dan juga persaingan yang ketat ini, nilai-nilai tersebut mulai luntur. Yang dimana kalau kita melihat secara bernegara, banyak kepentingan pribadi atau kepentingan golongan yang lebih didahulukan daripada kepentingan publik, yang dimana itu merusak etika berbangsa yang telah dibangun oleh para leluhur kita. Selanjutnya, tantangan yang ketiga, yaitu melemahnya rasa nasionalisme dan juga patriotisme. Di era globalisasi saat ini, batasan antar negara itu menjadi sangat tipis, yang dimana hal ini membuat banyak orang, terutama generasi muda, lebih menyukai tren global dibandingkan identitas bangsanya sendiri.
patriotisme di zaman sekarang bukan lagi soal angkat senjata, tetapi apakah kita peduli terhadap kemajuan bangsa. Ketika kita mulai bersikap tidak acuh terhadap masalah yang menimpa bangsa sendiri, ataupun kita sudah malu menggunakan atribut lokal, nah dari hal tersebutlah identitas nasional kita sedang berada dalam masalah yang serius. Yang pertama adalah lebih bangga menggunakan bahasa asing. Masyarakat sekarang biasanya lebih bangga menggunakan bahasa asing. Contohnya seperti menggunakan bahasa Inggris yang dicampur dengan bahasa Indonesia. Itu biasanya di masyarakat akan dipandang seperti so edgy gitu. Ya. Jadi sebaiknya jika kita sedang di Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika kita di luar, baru kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan tempat dan adat sana. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran budaya. Kurangnya kesadaran budaya adalah dengan biasanya masyarakat banyak menggunakan pakaian-pakaian atau fashion-fashion yang bukan dari produk lokal atau produk Indonesia. Ada bagusnya juga produk keluar masuk ke Indonesia untuk membantu atau setidaknya referensi untuk produk lokal agar lebih berkembang lagi. Namun jika bisa, jika kita di Indonesia, lebih baik kita menggunakan produk-produk lokal yang lebih bagus, yang kualitasnya bisa dibilang hampir sama. Adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Dan yang kedua, kita buka ya. Udah resmi jadi British citizen. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNI. Nah, jadi ada sebuah video yang dimana video tersebut lagi viral di media sosial dan lagi ramai dibahas oleh netizen. Nah, mari kita bahas apa sih yang menjadi kontroversi dari video tersebut. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya di sini ada dua hal yang menjadikan netizen itu ramai di media sosial dan yang menjadikan video ini kontroversi. Poin pertama yaitu gimana ibu tersebut sangat bangga terhadap anaknya yang menjadi WNA, yang dimana rasa bangga tersebut terlalu melebih-lebihkan sehingga itu kesannya menjadi menjelek-jelekan jadi WNI. Jadi rasanya itu lebih bangga menjadi WNA daripada WNI. Nah, itu rasa nasionalismenya perlu diragukan. Lalu poin yang kedua yang dimana ibu-ibu tersebut adalah penerima beasiswa LPDP. Perlu kita ketahui bahwasanya penerima beasiswa LPDP itu bukan sekedar hadiah gratis, tapi itu adalah investasi dari negara, yang dimana negara berinvestasi kepada mahasiswa yang berprestasi untuk belajar di luar negeri dan pulang ke Indonesia untuk membangun negeri. Nah, secara kontrak LPDP itu ada perjanjian harus mengabdi ke negara, tapi di sini beliau tampak lebih bangga menjadi WNA daripada menjadi WNI. Inilah yang menjadikan kontroversi di kalangan netizen saat ini. Kalau menurut kamu gimana? Coba tulis di kolom komentar. Nah, dapat ditarik kesimpulan, identitas nasional mencakup elemen seperti lambang negara, bendera negara, dan budaya yang mencerminkan nilai serta sejarah bangsa. Namun, terdapat tantangan dalam menjaga identitas nasional, seperti adanya penurunan nilai Pancasila, rasa patriotisme, nasionalisme, dan kurangnya kesadaran budaya di tengah era globalisasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat kesadaran budaya dan menjaga nilai-nilai luhur untuk menjaga identitas nasional meski zaman sudah berubah.